Selamat siang semua. Jadi sebelum kita masuk ke dalam ruangan kelas, ada baiknya kita mengikuti protokol kesehatan terlebih dahulu buat Ananda semua supaya mencuci tangan. Di situ sudah ada cuci tangan beserta sabunnya. Ya, silahkan. Oke, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing supaya pembelajaran kita ini diberkati. Oke, silakan dipimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siang semua anak-anak. Siang, Pak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang bertujuan untuk cinta tanah air dan bangsa. Oke, Bapak minta satu orang untuk memimpin sebagai dirijen untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Silakan. Garda Pancasila 1, 2, 3 ya. Garda Pancasila, aku mendukungmu. Panjang proklamasi, sedia berbantu untukmu. Pancasila sang negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya, berikutnya Bapak akan memanggil satu-satu isi absennya. Kita mulai untuk mengisi absen. Aki Handayani, Hadir, Pak. Adinda, Hadir Pak. Anju, Hadir Pak. Dahlia, Hadir Pak. Dinda, Hadir, Pak. Intan Purnamsari, Hadir Pak. Indah Lestari, Hadir Pak. Fahma Ilma, Hadir Pak. Fitri, Hadir Pak. Febriana, Hadir Pak. Dahlia, Hadir Pak. Hairani. Hadir Pak. Oke, terima kasih. Tadi absen semua. Berarti yang hadir ada berapa? 2, 4, 6, 8, 10, 11 orang ya? Ya, Pak. Oke, terima kasih. Baiklah, sesuai dengan pelajaran kita hari ini, kita masuk dalam pelajaran seni budaya. Kemarin kita sudah belajar mengenai menggambar dua dimensi. Hari ini kita masuk ke dalam menggambar bentuk, tidak kelihatan ya, menggambar bentuk. Sebelumnya ada yang ingin Bapak tanyakan, di antara kalian siapa yang mampu untuk memberi artian menggambar bentuk? Apa itu menggambar bentuk? Silakan. Ya, berdiri. Menggambar bentuk ialah proses pernyataan kembali hasil pengamatan suatu objek gambar yang indah pada bidang gambaran. Ya, bagus. Silakan tepuk tangan buat teman-teman. Nah, ada yang lain.
kita masuk ke materi menggambar bentuk. Menggambar bentuk, kelihatan ya? Oke, yang pertama, apa itu menggambar bentuk? Menggambar bentuk adalah suatu proses pernyataan kembali hasil pengamatan suatu objek gambar yang indah pada bidang gambar. Mungkin secara lebih gampang kalian untuk kalian tangkap pengertiannya, menggambar itu berusaha untuk memindahkan objek yang kalian lihat ke dalam bidang gambar atau kertas gambar. Itu adalah inti dari menggambar. Misalnya di depan kalian itu ada sebuah gelas misalnya. Jadi gelas kalian dikasih buku gambar dan pensil. Nah, kalian berusaha memindahkan objek gelas itu berarti 3 dimensi ya. Objek 3 dimensi ke dalam kertas gambar yang 2 dimensi. Nah, itu adalah penjelasan singkat mengenai menggambar. Menggambar bentuk secara umum merupakan kegiatan menggambar yang objek gambarnya berupa bentuk benda. Di dalam penggambarannya, objek benda tersebut hendaklah digambar seobjektif mungkin, berarti semirip mungkin, sepersis mungkin. Oke. Kemudian dalam artian bentuk benda digambarkan secara tepat sesuai dengan keadaannya, baik bentuk ataupun warnanya. Mulai masuk dengan menggambar bentuk. Berikutnya, jadi menggambar bentuk itu ada 3 macam bentuknya ya. Bentuknya itu ada 3 yaitu bentuk kubistis. Nah, di sini ada contohnya. Kubistis berarti silakan Mas Pak, apa itu? Baca bentuk kubistis. Bentuk kubistis adalah bentuk-bentuk yang menyerupai kubus atau benda yang bentuk dasarnya kubus dan balok. Contohnya lemari, meja, kursi, kardus, kulkas, dan lain-lain. Oke, ya bagus. Bentuk kubistis, bentuk yang menyerupai kubus. Jadi kubistis itu berasal dari kata kubus. Nah, jadi segala bentuk yang macamnya seperti kardus, meja, kursi, pokoknya persegi seperti itu adalah termasuk ke dalam bentuk kubistis. Sampai sini paham? Paham, Pak. Masih berjalan? Oke. Berikutnya bentuk silindris. Kamu Kak? Bentuk silindris adalah benda yang bentuk dasarnya menyerupai silinder atau bulat. Contohnya gelas, botol, teko, dan lain-lain. Itu sudah jelas ya. Silindris ada contohnya juga. Bentuknya, contohnya seperti gelas, botol, teko, dan lain-lain. Itulah silindris. Asal kata dari apa? Silinder ya? Iya Pak, silinder. Berikutnya bentuk bebas yang di belakang, yang kamu baju biru. Bentuk bebas adalah benda yang bentuknya tidak beraturan atau yang tidak termasuk kubistis dan tidak termasuk silindris. Contohnya kain, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lain. Jadi di sini ada bentuk bebas. Contohnya kelihatan nggak kamarnya? Kelihatan Pak. Di sini ada gambar buah, kemudian di ini ada gambar kain. Jadi di sini bentuk bebas. Jadi dia tidak terikat pada bentuk silindris maupun bentuk kubistis. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Lewat. Syukur. Oke, berikutnya kita masuk ke dalam teknik menggambar bentuk. Jadi di sini ada teknik linear. Ayo, kamu Kak, silakan baca apa itu teknik linear. Teknik linear merupakan cara menggambar objek gambar dengan garis sebagai unsur yang paling menentukan baik garis lurus maupun garis lengkung. Jadi di situ teknik linear merupakan cara menggambar objek gambar dengan garis sebagai unsur yang paling menentukan, baik garis lurus maupun garis lengkung. Jadi di sini garis yang paling menentukan. Jadi di sini perpaduan, ada dia garis lengkung, ada garis lurus, ada vertikal, ada garis lurus. Jadi itu perpaduan semua garis, karena di situ dibuat garis sebagai unsur yang paling menentukan. Seperti itu. Kemudian kita masuk
teknik blok. Aki? Teknik blok merupakan cara menggambar dengan menutup objek gambar menggunakan satu warna, sehingga hanya terlihat bentuk globalnya saja atau siluet. Siluet. Oke, jadi teknik blok itu merupakan cara menggambar dengan menutup objek gambar menggunakan satu warna sehingga hanya terlihat bentuk globalnya. Di situ ada bentuk siluet seperti ini. Jadi mungkin bentuk siluet ini ada dalam acara televisi ya. Kemarin sempat ada acara televisi, setiap bintang tamunya dikasih gambar siluet. Kalau kalian lihat. Iya ada. Ada. Jadi nanti ada seorang seniman, dia memotong kertas warna hitam, membentuk misalnya membentuk wajah bapak dari hadap samping, misalnya dari arah samping seperti itu. Jadi dibentuk, digunting, terus ditempelkan. Itu juga termasuk siluet. Jadi nanti sudah pernah mengerjakan siluet? Sudah. Kelas berapa? Siluet apa yang kalian buat? Siluet pohon. Wah, siluet pohon. Kucing. Berikutnya yang ujung. Teknik arsir merupakan cara menggambar dengan garis-garis menjulang atau sejajar untuk menunjukkan berat terang objek gambar sesuai tampak 3 dimensi. Jadi teknik arsir itu seperti coret-coret, tetapi coret-coretnya itu mengandung arti. Jadi dia di mana coretan yang paling hitam, paling gelap itu adalah sisi yang tidak terkena sinar matahari. Jadi Bapak kasih contoh seperti benda ini. Nah, nanti kalian bisa melihat yang di sini agak lebih gelap daripada yang sebelah kanan Bapak. Kenapa? Karena sinar matahari dari sana sebelah kanan Bapak. Jadi mataharinya kemari, otomatis warnanya agak pudar. Kemudian yang tidak terkena sinar matahari, warnanya akan lebih gelap. Nah, nanti bisa kalian buat contoh, misalnya dari buku, dari benda-benda yang lainnya. Jadi itu arsiran. Jadi Bapak ulangi tadi, arsir merupakan cara menggambar dengan garis-garis menyilang atau sejajar untuk menentukan gelap terang objek gambar sehingga tampak seperti 3 dimensi ya, 3 dimensi. Padahal kalau kita pegang ini misalnya ini 2 dimensi, karena ini kan di atas kertas gambar. Dia cuma dicoret pakai pensil. Seperti itu. Kemudian teknik Russell yang ini di belakang baju biru. Teknik Russell. Teknik Russell merupakan cara menggambar yang penentuan gelap terang objek gambar menggunakan pensil gambar yang digoreskan dalam posisi miring atau rebah. Oke, di situ posisi miring atau rebah. Oke, jadi Bapak kasih contoh bagaimana teknik Russell itu. Jadi seperti ini, posisi miring, ini dia lurus, ya seperti menulis. Ya, jadi posisi miring seperti ini. Nah, ini teknik Russell. Ya, paham ya? Jadi pensilnya itu dirubahkan ini. Mungkin kalian pernah menggambar, tapi kalian tidak tahu ini teknik apa seperti itu. Mungkin yang kalian tahu teknik menulis seperti biasa, menggambar seperti ini. Jadi menggambar itu fleksibel. Ada berbagai macam gaya, ada yang seperti ini menulis, dan ada yang teknik Russell. Oke? Berikutnya, teknik yang berikutnya adalah teknik pointillis. Ayo, Rani. Teknik pointillis merupakan cara menggambar dalam menentukan gelap terang objek gambar menggunakan pensil atau pena gambar dengan titik-titik. Oke, teknik pointillis. Seperti ini. Ini semua titik-titik. Ini pakai pulpen hitam cair. Jadi pengerjaannya harus sabar. Nanti kita buat dia gambar, misalnya ini gambar buah ya. Iya Pak. Kita buat gambar buahnya dulu, sketsanya selesai. Kemudian titik-titikin semua. Jadi dia tidak ada blok, tidak ada di blok seperti ini, tidak ada coretan, ini titik semua. Begitu seterusnya. Di mana ini? Di sini ada tampak lebih gelap. Ini mungkin bayangan berarti titik-titiknya semakin padat, semakin rapat. Sementara ini bagian yang bagian yang terkena sinar matahari ya, karena lebih terang ya. Iya. Jadi dia
titiknya jalan. Nah, ini titik mengenai teknik pointillis. Sudah pernah kerjakan seperti ini? Belum, Pak. Nanti kita kerjakan. Ya, jadi nanti siap-siap buat kertas gambar, kemudian pensilnya untuk membuat sketch, kemudian pulpen cair, pulpen hitam. Ini tidak ada sistem, tidak seperti garis-garis kayak gini, tidak. Ini terus harus sabar seperti itu. Ini seperti apa? Menguji kesabaran. Nah, boleh nanti kamu kalian titik-titik, coba kamu hitung berapa titiknya semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, gitu. Kalau nggak ada kerjaan, oke? Berikutnya teknik akuarel. Anju. Teknik akuarel merupakan cara menggambar dengan menggunakan cat air dengan satuan warna yang tipis sehingga hasilnya tampak transparan atau tembus pandang. Oke, betul. Teknik akuarel seperti itu merupakan cara menggambar dengan menggunakan cat air dengan satuan warna yang tipis sehingga hasilnya tampak transparan. Nah, itu ada contohnya seperti ini ya. Di sini dia agak lebih pekat, benar ya? Iya. Warna merahnya ya. Berarti di sini catnya kadar airnya sedikit, jadi dia lebih kental atau lebih pekat warnanya. Sementara di sini lebih pudar, benar ya? Benar, Pudar, Pak. berarti kadar airnya lebih besar daripada catnya. Nah, sehingga warnanya seperti Pudar. transparan atau pudar. Itu jadi dia permainan air, kadar airnya. Karena di situ dibuat lagi menggunakan cat air. Tahu cat air ya? Gimana cat air coba? Hah? Ada yang bentuk paste ya, seperti pasta gigi itu kan? Nah, cuci campur air. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Teknik air, akuarel? Air. Enggak ada? Lewat? Oke, terima kasih. Kemudian teknik plakat yang belakang, yang baju putih yang ulang tahun. Bacakan teknik plakat. Kelihatan? Nggak kelihatan? Orang sebelahnya. Teknik plakat. Teknik merupakan cara menggambar yang menggunakan bahan cat poster atau cat air dengan satuan warna yang tebal hingga hasilnya tampak pekat dan menutup. Jadi di situ menggambar menggunakan bahan cat poster atau cat air dengan satuan warna yang tebal sehingga hasilnya tampak pekat dan menutup. Itu mungkin hampir sama dengan siluet tadi ya. Iya. Tapi dia tidak menutupi semua objeknya. Nah, tadi kalau siluet itu kan ditutupi semua. Itu kan satu warna, itu siluet. Ini bermacam warna. Itu bedanya. Nah, jadi teknik plakat dia pekat dia warnanya menggunakan cat poster. Tahu cat poster? Pernah lihat? Dia warnanya kecil seperti ini. Oh, kecil. Itu ada warna putih, biru, merah segala macam. Oke? Nanti Bapak buat contohnya ya. Iya, Pak. Berikutnya, di sini ada prinsip menggambar bentuk. Oke, yang pertama itu otomatis perspektif, merupakan prinsip atau kaidah yang penting dalam menggambar bentuk atau melukis secara realis. Karena dalam teknik perspektif berarti menggunakan hukum perspektif dengan menggunakan satu atau dua titik lenyap. Ini pelajaran kelas berapa ya perspektif ya? Kelas 2 kalau nggak salah. Ingat nggak perspektif? Tapi kalau kurikulum sekarang itu sudah berbeda. Kemungkinan ini nanti di kelas 3 soal belajar perspektif. Jadi perspektif itu secara gampangnya untuk dimengerti, kita bisa jalan-jalan ke pantai, ya, ke pantai. Kemudian ada sebuah kapal. Kalau kapalnya itu mendekat pada kita, otomatis kapalnya kan terlihat lebih besar ya, besar kan, benar ya. Kemudian setelah dia berlayar semakin jauh akan semakin Kecil. Itulah yang dimaksud dengan perspektif. Jadi benda yang terlihat, yang terdekat pada penglihatan kita itu akan
semakin besar, kemudian semakin tinggal makin kecil, dan atau bahkan semakin hilang, seperti itu. Atau kalau misalnya kalian mengadakan perjalanan melihat di jalan lurus, kemudian kalian lihat tiang listrik, nah itu hal yang paling gampang. Ya, mungkin pernah waktu anak-anak kalian naik mobil terus menghadap ke belakang, tiang listriknya kok makin lama kayak ini, makin kecil, terus kayak berlari, kayak berjalan seperti itu. Itu udah termasuk perspektif. Nah, yang pahamnya? Oke. Kemudian proporsi. Yang dimaksud dalam menggambar atau melukis adalah perbandingan bagian atau bagian dengan keseluruhan. Jadi proporsi. Jadi proporsi itu misalnya di sini ada apa ya? Inilah kubus kotak, ya. Gambarnya seperti ini. Ininya lebih tinggi, sisi yang ini lebih tinggi, ukurannya lebih panjang daripada ukuran yang satu lagi yang atas, ya. Iya, Pak. Nah, kalau kalian disuruh menggambar bentuk, apa yang ada, objek yang ada itulah digambar. Ukurannya pun harus seperti itu, proporsi. Nah, jadi jangan nanti begitu kalian Bapak suruh tolong gambar ini, nanti kalian pun yang ininya pindah ke atas jadi lebar seperti ini garisnya, kemudian yang ini jadi kecil. Nah, jadi beda. Jadi yang di situ yang dimaksud dengan proporsi, apa yang dilihat ukurannya, bentuknya haruslah seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan proporsi. Kemudian komposisi. Komposisi dalam menggambar bentuk dapat diartikan sebagai sesuatu susunan atau letak objek gambar. Penyatuan komposisi objek gambar akan lebih memperindah dan lebih menampakkan maksud gambar itu. Nah, jadi di sini Bapak kasih contoh seperti menggambar apa tadi ya? Nah, ini menggambar buah ini. Komposisinya apa ya? Di sini ada keranjang, ya kan? Ada buah, ada kain. Nah, ini ada 3 komposisi, ada buah, ada kain. Jadi itu untuk tujuannya apa? Untuk memperindah gambar itu. Jadi coba bayangkan kalau kalian ini dihilangkan keranjangnya, dihilangkan kainnya, jadi gambarnya cuma buah ini aja, jelek, kurang bagus, kurang indah. Nah, jadi begitu ini dipadukan, ada kain, ada keranjang, ada buah, hasilnya akan lebih indah. Ada yang namanya indah di sini? Yang ulang tahun, Pak. Oh iya, indah. Itu sih. Kemudian sama seperti gelap terang merupakan hal yang sangat penting dalam suatu lukisan, karena nilai suatu lukisan sering disalahartikan oleh seseorang yang melihat bahwa lukisan jadi seperti tak ada artinya karena terlihat lukisan hanya mencari sisi terang dan lukisan seorang pelukis. Oleh sebab itu gelap terang merupakan keadaan bidang yang dibedakan dengan warna tua untuk gelap dan warna muda untuk terang yang disebabkan oleh pengaruh cahaya. Jadi seperti apa tadi? Apa bisa? Ini gelap terangnya. Di bagian belakang ini gelap karena tidak terkena cahaya. Oke, di sini juga gelap karena bayangan dari benda atau buah ini. Nah, ini dia gelap terangnya. Nah, jadi kalau tidak ada gelap terang ini, gambarnya tidak hidup, kesannya tidak seperti 3 dimensi. Nah, jadi setelah ada gelap terang, benda itu menjadi 3 dimensi, walaupun kesannya menjadi kesan 3 dimensi, walaupun ditulis atau digambar di dalam bidang 2 dimensi. Oke, berikutnya bayang-bayang atau shadow. Dalam gambar bentuk, peranan bayang-bayang akan sangat menentukan. Jadi bayang-bayang ini hampir sama juga seperti gelap terang tadi. Ya, paham sampai sini? Paham, Pak. Oke, berikut ada langkah-langkah menggambar bentuk. Yang pertama adalah pengamatan. Jadi pengamatan
untuk mengenali objek yang akan digambar. Jadi misalnya seperti mungkin kalian pernah nonton film. Nah, begitu isinya ada objek, misalnya ya. Ini ada objek. Dia kan begini. Nah, kamu lihat ya? Iya. Kamu lihat ya? Sampai matanya pipit ini. Ah, itu tujuannya untuk mengamati. Nah, mengamati benda itu, seberapa panjangnya, seberapa lebarnya, seperti itu. Nah, akan digambar. Objek gambar harus diamati dengan seksama dan berulang-ulang, dan lebih baik lagi dilakukan dengan bingkai atau frame. Nah, jadi yang maksud dengan bingkai atau frame ini lebih condong ke kalau menggambar kita pakai apa? Skala ya, Saya Pak. ya kan? Nah, jadi terlebih dahulu kita buat kotak-kotaknya. Nah, skalanya berapa kali berapa? Misalnya di benda itu kamu buat skalanya 1 kali 1 cm, kemudian kamu menggambar, kamu memperbesar, kamu buat 4 kali 4 seperti itu. Nah, itu mungkin di sini pengamatan. Yang kedua, sketsa. Setelah kamu amati, kemudian kamu sketsa. Sketsa itu bagaimana? Pindahan hasil pengamatan di atas bidang gambar dengan cara mensketsa objek gambar secara tipis-tipis. Jadi menggambar itu tipis-tipis dulu. Misalnya kamu membuat sketsa kubus, misalnya tipis dulu, tipis. Nah, tipis. Kemudian setelah yakin gambarnya, baru dimainkan gelap terang, arsiran, dan dipertebal. Seperti itu. Oke, paham? Nah, berikutnya menentukan gelap terang. Nah, menentukan gelap terang itu gampang. Dari mana datang cahaya matahari, berarti di bagian sisinya itu warna akan lebih muda ya. Nah, lebih muda. Di mana yang tidak terkena matahari, di situ akan lebih gelap. Oke, paham. Kemudian yang keempat, menentukan teknik adalah di mana kita menggunakan alat atau bahan. Gunakan dahulu warna yang muda terlebih dahulu, kemudian warna tua. Nah, jadi seperti itu. Mengapa warna yang muda dahulu? Karena kalau warna yang muda itu bisa ditimpa sama warna yang gelap. Kalau kamu buat warna gelap, tidak bisa ditimpa dengan warna yang muda. Pasti hasilnya gelap ya? Iya Pak. Benar ya? Benar Pak. Nah, jadi kalau warna yang muda kamu buat, salah rupanya kamu timpa lagi pakai yang gelap bisa. Tapi kalau kamu buat warna gelap, salah tak bisa lagi coba warna muda. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima, sentuhan akhir adalah kita dituntut adalah kita dituntut memberikan penekanan pada karya gambar bentuk objek sehingga timbul dan disebut mempunyai geget atau makna. Pada saat sentuhan akhir ini merupakan perapian dari sebuah karya seni lukis. Jadi di sini kalau bahasa orang bapak dan di kampung-kampung sana namanya finishing. Jadi untuk sentuhan akhir itu finishing. Ya, orang kampung. Jadi di situ namanya finishing. Apa-apa saja yang diperlukan itulah sentuhan akhir. Oke. Jadi materi kita sampai situ. Nanti coba ya.
sampai sini materi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya ada sebagai bahan evaluasi mendasar dulu tentang materi kita pada hari ini. Ya, jadi nanti Bapak akan bertanya, Bapak tulis satu orang untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya. Iya. Bentar ya. Tidak dapat kan dia? Oke, yang pertama pertanyaan Bapak, siapa yang bisa menyebutkan apa itu arti menggambar bentuk? Silakan. Ayo, apa itu menggambar bentuk? Tadi materinya sudah Bapak beri ya. Silakan. Ayo, apa itu? Hasil pernyataan kembali hasil penggambaran proses pernyataan kembali hasil pengamatan suatu objek gambar yang indah pada bidang gambar. Oke, bagus. Ayo, silakan tepuk tangan semuanya. Oke, berikutnya. Coba sebutkan macam-macam bentuk dalam gambar bentuk. Ya, dalam bentuk. Ya, senyumnya. Macam-macam bentuk, bentuk kubistis, Ya. bentuk silinder atau silinder, sama bentuk bebas. Oke, bagus. Silakan tepuk tangan. Kemudian, coba sebutkan teknik-teknik dalam menggambar bentuk. Silakan. Ada 7 teknik dalam menggambar bentuk. Ya. Teknik linear, teknik blok, teknik arsir, brusel, point list, teknik akuarel, dan teknik laka. Ya, bagus. Silakan tepuk tangan. Kemudian, prinsip-prinsip dalam menggambar bentuk. Ayo. Ya. Prinsip dalam menggambar bentuk ada 5, yaitu 1 perspektif, 2 proporsi, 3 komposisi, 4 jelas terang, 5 bayang-bayang. Bayang-bayang atau shadow. Oke, silakan tepuk tangan buat semuanya. Nah, yang terakhir, langkah-langkah dalam menggambar bentuk. Yang ulang tahun dulu. Ayo. Langkah-langkah menggambar bentuk pengamatan Ya. menentukan gambar, menentukan teknik, tentukan akhir. Ya, bagus. Silakan tepuk tangan. Semuanya. Oke. Jadi seperti itu. Demikian evaluasi untuk pembelajaran hari ini. Jadi satu lagi Bapak harapkan siapa yang bisa menyimpulkan satu orang aja ya, biar nggak usah terlalu lama ya. Oke, satu orang yang bisa menyimpulkan inti dari materi kita, materi pembelajaran kita pada hari ini. Siapa? Satu orang. Ayo. Siapa? Bisa? Oke, silakan. Ayo, siapa yang bisa? Bisa. Ayo, silakan. Buat suaranya. Inti dari pembelajarannya yaitu menggambarkan bentuk. Menggambar bentuk ya adalah proses pernyataan kembali hasil pengamatan suatu objek gambar yang indah pada bidang gambar. Bagus. Berikutnya siapa lagi yang bisa? Ini juga. Kesimpulan pada hari ini. Kamu Kak? Dari kamu nggak ada ngomongnya dulu. Apa kesimpulan hari ini? Berikutnya. Kesimpulan pembelajaran hari ini. Jangan malu-malu. Kamu belum ya? Jangan malu-malu. Ayo, apa Kak? Kesimpulan berikutnya.
Kesimpulan pembelajaran hari ini apa lagi berikutnya? Ada beberapa macam-macam bentuk, yaitu bentuk kubistis, silinder, dan Bebas. bebas. Oke, ya bagus. Berikutnya ada lagi? Ada 5 langkah-langkah menggambar bentuk. 1. Pengamatan. 2. Sketsa. 3. Menentukan gelap terang. 4. Menentukan teknik. 5. Sentuhan air. Oke. Ada lagi? Pas, cukup? Cukup. Oke, terima kasih. Jadi, apa yang disampaikan oleh teman-teman kamu tadi, Bapak rasa sudah lengkap ya kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dengan materi yang Bapak beri pada hari ini dapat menjadi tambahan ilmu bagi kalian semua dan lebih paham tentang seni rupa. Oke, baiklah. Jadi pelajaran hari ini kita cukupkan sampai ini. Jadi sebelum menutup pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Ya, jadi satu orang ke depan untuk memimpin doa. Silakan, siapa yang berkenan? Ya, silakan satu orang. Kamu? Ayo. Ya, Febri. Mari kita bersama. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Doa selesai. Terima kasih. Selamat siang buat kita semua. Siap.